Iya, adik-adik, jadi pada penjelasan kali ini saya akan menyampaikan mengenai mengapa pituitari atau hipofisis itu disebut atau dikenal sebagai master of glands. Jadi sebelum mengetahui hal tersebut, ada baiknya kita mempelajari mengenai perkembangan pituitari atau hipofisis terlebih dahulu. Jadi hipofisis atau pituitari ini berkembang dari dua bagian. Yang pertama adalah floor of diencephalon atau ini merupakan bagian inferior dari otak, ya, struktur otak, dan bagian yang kedua adalah root of the mouth atau bagian atap langit-langit mulut. Nah, kedua bagian ini akan mengalami invaginasi atau perlekukan seperti ini, bertemu di tengah-tengah seperti ini. Namun, bagian root of the mouth yang berasal dari root of the mouth ini dia akan terlepas penuhnya dari struktur langit-langit mulut ini, sedangkan bagian yang berasal dari floor of diencephalon ini akan ada struktur persambungan sisa, ya, yang ini nanti akan dikenal sebagai infundibular stalk atau infundibulum. Nah, bagian hijau yang berasal dari root of the mouth ini nantinya akan berkembang menjadi hipofisis anterior atau adenohipofisis. Sedangkan bagian yang berasal dari floor of diencephalon ini nantinya akan berkembang menjadi hipofisis posterior atau neurohipofisis. Baik, ini adalah gambaran lebih jelas dari hipofisis. Jadi ini ya, hipofisis ini merupakan struktur yang sangat kecil yang berada pada bagian inferior dari hipotalamus atau bagian otak. Kalau di gambar ini jangan bingung dengan gambar sebelumnya. Di sini terbalik ya. Bagian yang kanan ini adalah bagian hipofisis posterior atau neurohipofisis. Bagaimana mengidentifikasinya? Yaitu dengan melihat adanya struktur infundibulum atau infundibular stalk. Nah, bagian hipofisis posterior ini nanti akan memiliki suatu struktur yang disebut sebagai pars nervosa, sedangkan bagian hipofisis anterior atau adenohipofisis ini akan terbagi menjadi 3 struktur, yaitu pars tuberalis, yaitu struktur yang melingkupi atau membungkus infundibulum, struktur pars intermedia, dan yang paling besar nanti adalah bagian dari pars distalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem portal hipotalamo-hipofisial dan apa saja jenis hormon yang berkaitan dengan sistem ini. Nah, jadi yang perlu adik-adik garis bawahi di sini akan ada 3 jenis hormon yang berkaitan dengan sistem portal ini. Hormon yang pertama yang disimbolkan sebagai segitiga berwarna pink adalah hormon yang diproduksi di hipotalamus dan dirilis ke pars nervosa. Nah, jadi hormon ini diproduksinya di hipotalamus oleh sel neuron yang termodifikasi sehingga sel neuron ini dapat menghasilkan atau memproduksi hormon, yaitu neuron dari supraoptik dan paraventricular nuclei dan neuron dari dorsal medial, ventral medial, dan infundibular nuclei. Nah, sel neuron ini dia memiliki penjuluran akson atau serabut saraf sampai ke bagian hipofisis posterior, sehingga nanti apabila dilihat di bawah mikroskop, bagian hipofisis posterior ini atau bagian pars nervosanya, maka kenapa disebut sebagai pars nervosa, akan berisi serabut-serabut saraf yang merupakan penjuluran dari badan sel saraf atau neuron yang berada pada hipotalamus. Jadi dia tidak memiliki neuron, tapi hanya penjuluran sel sarafnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pars nervosa atau hipofisis posterior atau neurohipofisis ini tidak menghasilkan hormon. Dia hanya menerima hormon yang dilepaskan atau hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dari sel neuron atau sel saraf yang termodifikasi, yang badan selnya berada di hipotalamus, tapi serabut sarafnya berada di pars nervosa dari neurohipofisis. Kemudian hormon yang kedua, perlu dicatat bahwa bagian hormon yang dihasilkan hipotalamus tadi dan oleh neuron yang penjuluran sarafnya sampai ke pars nervosa ini hanya ada 2 jenis hormon, yaitu ADH atau antidiuretik hormon dan oksitosin atau hormon oksitosin. Nah,
Jenis hormon yang kedua adalah hormon yang disimbolkan dengan persegi berwarna kuning, yaitu stimulating atau inhibiting hormon yang diproduksi di hipotalamus. Perbedaannya apa, Bu, dengan tadi hormon yang disimbolkan dengan segitiga berwarna pink? Ya. Jadi kalau hormon yang stimulating atau inhibiting ini yang disimbolkan dengan persegi berwarna kuning, dia adalah hormon yang diproduksi murni di hipotalamus, ya, dan dia langsung dilepaskan untuk bekerja mengstimulasi atau menghambat sel target berupa sel endokrin yang berada di hipofisis anterior. Nah, berbeda tadi dengan hormon yang disimbolkan dengan pink tadi, dengan segitiga pink tadi, dia adalah hormon yang kerjanya untuk dilepaskan ke pars nervosa, tapi dia akan dilepaskan juga ke pembuluh darah untuk ke sel target. Contohnya adalah pada oksitosin, sel targetnya adalah kelenjar mamae, sedangkan pada ADH, sel targetnya berada di ginjal. Jadi dia langsung ke sel target yang berada di organ tubuh. Tapi kalau yang tadi disimbolkan sebagai segitiga berwarna kuning, sel targetnya ada di pars distalis dan dia perannya adalah untuk menstimulasi atau menginhibisi kerja dari sel target yang berada di pars distalis dari hipofisis anterior. Nah, setelah tadi hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus yang berupa stimulating atau inhibiting hormon ini bekerja untuk sel target, maka sel endokrin yang berada di pars distalis ini akan bekerja memproduksi hormon yang ketiga, jenis hormon yang ketiga, yaitu hormon yang disimbolkan dengan persegi berwarna hijau adalah hormon yang diproduksi di bagian pars distalis. Nanti hormon yang dihasilkan oleh sel endokrin ini juga akan dilepaskan ke pembuluh darah dan langsung bekerja ke sel target yang berada pada tubuh. Nah, ini adalah gambaran kontrol sekresi dari contoh ya tadi adenohipofisis. Jadi contohnya, salah satu contoh apabila ada stimulus berupa suhu tubuh yang rendah, ini akan dideteksi oleh hipotalamus. Jadi detektornya berada pada hipotalamus, sehingga hipotalamus ini akan terpicu untuk mensekresikan adanya suatu releasing hormone. Contohnya di sini adalah tirotropin releasing hormone. Yang tadi, ini adalah salah satu jenis hormon yang disimbolkan dengan persegi berwarna kuning. Nah, tirotropin releasing hormone akan bekerja ke sel target yang berada di pars distalis hipofisis anterior, yaitu sel target tirotropik, ya, jenis tirotropik yang ini bekerja untuk memproduksi pembentukan atau produksi dari rilis dari thyroid stimulating hormone. Sehingga apabila thyroid stimulating hormone ini sudah dirilis, dia akan bekerja ke sel target, yaitu sel sel endokrin yang berada pada kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroid hormon. Baru tiroid hormon ini akan menstimulasi sel target lain yang ada pada tubuh untuk salah satunya adalah meningkatkan aktivitas metabolisme sehingga akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, peningkatan suhu tubuh ini dia akan dideteksi oleh detektor yang berada pada hipotalamus sehingga munculkan adanya suatu feedback negatif atau umpan balik negatif, di mana di sini peningkatan yang terdeteksi tadi akan menyebabkan tirotropin releasing hormone ini dihambat produksinya sehingga TSH juga dihambat produksinya sehingga produksi hormon tiroid juga terhambat. Demikian. Nah, mengapa hipofisis ini kita kenal sebagai master of glands ya tadi adalah karena hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini kebanyakan bekerja untuk menstimulasi kerja sel target lain yang berada pada kelenjar endokrin lainnya yang ada pada tubuh untuk memproduksi hormon. Jadi misalkan di sini ini adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior ya, utamanya adalah hipofisis anterior ya. Contohnya di sini tadi TSH bekerja untuk menstimulasi kerja dari hormon tiroid. Kemudian hormon prolaktin yang juga dihasilkan oleh
hipofisis anterior misalkan ini bekerja untuk menstimulasi kerja dari kelenjar mamai dan juga kelenjar organ reproduksi lain yang bersifat kelenjar juga yaitu testis pada pria. Selain itu juga misalkan di sini adanya ACTH atau hormon adrenokortikotropik yang dilepaskan atau disekresikan oleh hipofisis ini juga berperan untuk menstimulasi kerja dari kelenjar adrenal. Kemudian juga misalkan di sini salah satunya bekerja untuk menstimulasi melanosit mensekresikan MSH. Nah, karena peran dari kelenjar hipofisis atau pituitari ini kebanyakan berperan pada sel target yang berada pada kelenjar endokrin lainnya, maka dia disebut sebagai master of glands. Kenapa Bu bukan hipotalamus yang disebut sebagai master of glands? Tadi kan dia paling atas tuh detektor. Ya, karena hipotalamus bekerja itu hanya untuk salah satunya untuk menstimulasi kerja atau sel target dari hipotalamus ini berada pada sel endokrin yang berada pada hipofisis. Sedangkan hanya pada satu kelenjar saja. Sedangkan hipofisis ini kerjanya dia menstimulasi sel target yang berada di banyak kelenjar endokrin lainnya, sehingga hipofisis inilah yang kemudian disebut sebagai master of glands.